Hai, kenalin nama gue Amanda. Balik lagi di YouTube channel gue dan masih tentang perbehelan. Sebelum mulai videonya, gue mau disclaimer dulu kalau misalnya gue ini hanya pasien yang sedang melakukan perawatan behel sama dokter gigi spesialis ortodontis. Jadi, gue itu nggak punya background kedokteran, apalagi background kedokteran gigi. Seperti biasa, sebelum mulai ke videonya, gue mau minta tolong kalian untuk subscribe, karena dengan subscribe kalian itu juga udah mendukung gue, bikin gue lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Langsung aja, sesuai sama judulnya, di video kali ini gue itu mau sharing tentang pengalaman kontrol behel gue yang ke-17. Perjalanan yang sangat panjang. Dan di kontrol behel ke-17 ini itu sebenarnya nggak terlalu banyak yang dilakukan sama dokter gue. Adalah treatment-treatment yang ditambahkan dikit yang berbeda dari kontrol behel sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian nyimak video kontrol behel gue ke-16, yaitu kontrol behel gue sebelumnya, di video tersebut gue bilang kalau misalnya gigi gue itu digerakin ke arah kiri. Jadi garis tengah gigi gue yang bawah itu mau dilurusin sehingga digeserlah ke arah kiri. Karena digeser, maka timbullah space di antara gigi geraham gue yang kecil dan gigi geraham gue yang besar. Jadi visualisasinya tuh kira-kira kayak gini. Ini gigi geraham gue yang kecil dan ini gigi geraham gue yang besar. Karena gigi gue digeser ke kiri sehingga bergerak yang geraham kecil dan yang lain-lainnya, dan menimbulkan space di sini. Seperti yang gue mention juga di video gue sebelumnya, kalau misalnya ternyata dengan gigi gue bergerak itu diketahui satu hal, bahwa gigi gue itu bolong yang kecil itu di badan giginya. Dan ternyata di kontrol behel kali ini pun setelah dicek sama dokter gue, gigi geraham gue yang besar pun udah mulai mau bolong di badan giginya, dari badan tengah hampir ke bawah itu hampir mau bolong, sehingga dokter menyarankan gue untuk segera diatasi, yaitu ditambal. Dan gue pun melakukan penambalan gigi lagi di geraham gue yang besar. Kalau kemarin di kontrol behel sebelumnya itu di geraham yang kecil bolong, sekarang di geraham yang besar itu bolong, sehingga gue juga melakukan penambalan di gigi tersebut. Selain itu, karena kemarin itu udah timbul space kan, karena gigi gue udah digerakin ke sebelah kiri, sehingga timbul space. Dan di kontrol behel kali ini itu yang dilakukan sama dokter gue, pertama masih tetap memakaikan kaos stabilisasi di gigi bawah gue dari geraham yang paling kecil yang ini sampai ke sini. Itu dipakein kaos stabilisasi. Dan karena kemarin di kontrol behel sebelumnya dipakein kaos stabilisasi dan menimbulkan space, maka di kontrol behel kali ini dokter itu udah memakaikan karet power chain di antara gigi geraham gue yang kecil dan gigi geraham gue yang besar, yang ini dan ini. Itu udah dipakein karet power chain. Nggak terlalu kelihatan karena gue di kontrol behel kali ini, seperti yang udah kalian lihat, gue memilih karet warna silver lagi. Menurut kalian gimana? Sih cocok-cocok aja ya, karena warna silver itu warna yang paling mature, warna yang paling netral, warna yang paling nggak neko-neko. Dan selain itu, dokter gue juga mengganti karet seperti biasa. Di bagian gigi bawah dipakein karet power O, kecuali di bagian gigi yang mau ditarik, yang di geraham kecil dan geraham besar itu dipakein karet power chain, dan di gigi atas itu dipakein karet power chain. Kenapa dipakein power chain? Jadi gue mau cerita nih. Kalau kalian lihat video gue sebelumnya, di kontrol behel ke-16 gue itu gigi atasnya udah dipakein karet power O lagi. Tapi karena kan sebelum kontrol dokter itu bertanya, gimana Manda, ada keluhan nggak, atau apa yang dirasakan gitu. Jadi gue bilang, dok, kok aku ngerasa kayak gigi yang atas itu menimbulkan space lagi gitu. Karena kalau misalnya kalian lihat di kontrol behel ke-15 gue itu dipakein karet power chain. Dokter bilang mau ngecilin lagi lengkung gigi yang atas dan narik lagi gigi yang atas. Terus di kontrol behel ke-16 gue dipakein lah karet power lagi, karena menurut dokter udah pas, udah oke. Tapi di kontrol behel ke-17 itu gue ngerasa space-nya tuh timbul lagi saat diganti ke karet power O. Jadi saat dokter bertanya apakah ada keluhan atau ada yang dirasakan mengenai giginya, gue sharing lah kan, gue kasih tahu kalau misalnya, dok, aku ngerasain gigi aku yang atas itu timbul space lagi. Di sini yang paling kelihatan banget, timbul space lagi. Jadi dokter bilang, oh mungkin karena giginya emang belum kokoh karena kan baru digerakin, jadi kita pakein karet power chain lagi ya. Itulah alasannya kenapa gigi gue yang atas dipakein karet power chain lagi. Dan kalau misalnya kalian mau lihat kondisi gigi gue sekarang, ini dia kondisi gigi gue sekarang. Itu dia kondisi gigi gue sekarang. Untuk biayanya di kontrol behel kali ini, biayanya itu juga masih sama aja kayak di kontrol behel sebelumnya, yaitu
Rp338.000, dan gue melakukan penambahan gigi kemarin itu sekitar hampir 200.000. Jadi kalau misalnya ditotalin itu sekitar 500 ribuan lebih. Ya nggak apa-apa lah ya, demi kesehatan gigi dan demi senyum yang paripurna seperti senyum Pepsodent. Untuk rasa sakitnya juga di kontrol behel kali ini tuh rasa sakitnya nggak yang gimana banget, kayak sakit ganti karet aja, sakit gigi ditarik, sakit gigi ngilu-ngilu di bagian yang bergerak itu kayak ya udah biasa gue alami, jadi nggak yang sakit banget dan harus gue permasalahkan, nggak yang kayak gitu sakitnya, jadi ya kayak biasa. Dan itu aja yang mau gue sharing di video kali ini. For your information, minggu ini gue akan melakukan pencabutan gigi bungsu yang gue bilang kemarin, yang masih tinggal satu lagi. Semoga semuanya lancar ya, doain ya teman-teman, semoga semuanya lancar. Dan gue akan sharing juga mengenai pengalaman pencabutan semua gigi bungsu gue, kalau misalnya kalian mau tahu. Jadi itu aja yang mau gue sharing di video kali ini. Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share. Juga kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain atau kalian mau sekedar sharing aja juga pengalaman kalian, kalian bisa banget untuk komentar di kolom-komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan apa aja yang ada di channel gue di kontrol-kontrol bel selanjutnya. Sampai jumpa di video gue selanjutnya, bye.